kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan nikmatnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah Wahati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan pejabat nomor wahid di Jawa Tengah. Tidak lain dan tak bukan gubernur paling ganteng di Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB, Sarjana Hukum Master Ilmu Pemerintahan. Waras Pak Gubernur? Kalau salah, nyuwun pangapunten. Pun baru pertama kali ditimbali Pak Gubernur. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, nopo malih menasihati. Karena saya yakin yang hadir di sini rata-rata adalah seorang penceramah, seorang ustadz, seorang dosen, seorang guru, seorang aktivis dakwah yang hidupnya digunakan selalu berkhidmat untuk Islam, menegakkan akidah umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengenyangkan perut si miskin, serta mencerdaskan otak si awam, menuju terwujudnya umat Islam yang berkemajuan dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang diikat dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana melaksanakan perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair profesinya. Yang jadi kiai mendirikan pondok pesantren, yang jadi dosen mendirikan perguruan tinggi, yang jadi dokter mengurus rumah sakit, yang jadi guru memajukan sekolah. Bagian
sosial, mengurus panti dan duafa, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bekerja tanpa pamrih sebagai wujud membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Tepuk tangan sekali lagi buat Muhammadiyah. Pak, Bu, berdakwah itu tujuan utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan malah sebaliknya, ceramah kesana kemari hanya bertujuan mendapatkan materi, pujian, popularitas dan tujuan duniawi lainnya. Demikian pula Muhammadiyah didirikan. Tujuan utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita melihat para pendiri dan penerus gerakan dakwah Muhammadiyah dalam berjuang bukan rupiah, dolar, dinar maupun dirham. Justru sebaliknya, jika ada orang yang berjuang di Muhammadiyah, bukan materi yang didapatkan, namun justru materinya yang harus berguna. Demikian pula saya, Bapak Ibu, saya adalah didikan dan tempaan sekolah dasar Muhammadiyah. Jadi kalau hanya ceramah, tidak mendapat juara, tidak mendapat piala, tidak diamplopi, tidak sakit hati, tidak untung. Berbicara tentang dakwah, saya jadi teringat kata-kata bapak-bapak di PDM Kota Salatiga. Beliau bilang begini, "Le, nek kowe arep dadi mubalek Muhammadiyah, kowe kudu ninggalke telung oh." Napa syaratnya Bapak Ibu telung oh? Kula bingung, Pak. Lajeng kula tangi, telung oh niku napa? Oh, sing angka 1 dadi mubalek ora entuk goroh. Goroh niku napa? Berbohong, ngapusi. Apa ada mubalik yang berbohong? Ada. Yang disampaikan pokoknya hal-hal yang menyenangkan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Lajeng oh yang kedua, yaitu bisyarah. Bisyarah ini apa? Sangu amplop. Khususnya jika mubaliknya sudah punya pekerjaan dan penghasilan yang mapan. Tapi kalau mubaliknya masih kecil dan sekolah, belum punya pekerjaan dan penghasilan yang mapan, Pak Gubernur nimbali jauh-jauh dari Salatiga, bali radi sangoni ya kebanyakan. Tidak, Pak Gubernur, tadi itu cuma bercanda. Tadi Ustaz Marju juga bilang, Mas Wildan, nanti kalau diberi amplop jangan mau ya. Pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan The Golden Age Story of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, yang melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai kapan sholatnya?
dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi